Dikatakan tuh kalau rumah dizikiri, maka rumah itu akan yattasi', menjadi luas untuk penghuninya, wa yakthur khairuh, kebaikannya jadi banyak. Makanya kemarin saya di pengajian ngomong sama bapak-bapak, kalau istrimu minta rumah yang lebih luas karena rumahnya terasa sempit, ajak duduk zikir, nanti akan berubah pikiran. Nanti akan berubah pikiran. Jangan marah, Bu, yang syukur sama Allah nggak masuk. Ini rumah sudah enak, Bu, nggak akan masuk. Kenapa? Karena matanya lagi lihat yang lebih enak, sehingga nggak bisa merasakan yang enak, nggak bisa. Quran, baca Al-Quran di rumah kalian. Sekarang sibuk orang kumpul baca Al-Quran di masjid, tapi rumahnya nggak pernah dibacakan Al-Quran. Sibuk orang kumpul berzikir di masjid, tapi rumahnya nggak pernah dizikiri. Yang betul bagaimana? Rumahmu zikirnya yang banyak, masjid juga digunakan untuk zikir. Rumahmu tiap hari untuk baca Al-Quran, masjid juga dibuat tadarus Al-Quran. Cari ilmu kemanapun kamu datangi, tapi ilmu di rumahmu harus dihidupkan. Kalau udah seperti itu, rumah itu rasanya asyik gitu loh. Kalau orang udah ingat sama Allah, selesai. Hidupnya akan nyamannya luar biasa. Apapun yang dia lihat, Allah akan jadikan itu membuat dia tenang dan nyaman. Tapi sekarang saya ketemu orang-orang, lihat suaminya pusing, lihat istrinya pusing, lihat tembok rumahnya stres. Belum masuk, lihat tembok rumahnya stres. Lihat anaknya pegang kepala. Ya, lihat anaknya pegang kepala. Masuk kantornya, ketemu bosnya, cemas. Ketemu rekan sekantor, mau muntah dia. Jadi yang ada di kepalanya semua nggak enak. Kenapa semua jadi nggak enak? Karena hatinya nggak nyambung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah jadikan ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingat aku, yaitu Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami jadikan untuknya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit yang menghimpit dirinya. Masya Allah, ngeri atau nggak ngeri? Tapi beda kalau orang yang ingat sama Allah. Dikatakan tuh kalau rumah dizikiri, maka rumah itu akan yattasi', menjadi luas untuk penghuninya, wa yakthur khairuh, kebaikannya jadi banyak. Makanya kemarin saya di pengajian ngomong sama bapak-bapak, kalau istrimu minta rumah yang lebih luas karena rumahnya terasa sempit, ajak duduk zikir, nanti akan berubah pikiran. Nanti akan berubah pikiran. Jangan marah, Bu, yang syukur sama Allah nggak masuk. Ini rumah sudah enak, Bu, nggak akan masuk. Kenapa? Karena matanya lagi lihat yang lebih enak, sehingga nggak bisa merasakan yang enak, nggak bisa. Caranya gimana? Ajak zikir, ajak ingat sama Allah Ta'ala. Nanti rumahnya yang jelas-jelas sempit itu akan terasa luasnya luar biasa berkat zikir. Kemudian karena sudah bisa merasakan rumah yang sempit jadi luas, artinya dia sudah bisa bersyukur. La in syakartum lazidannakum, kalau bersyukur pasti aku tambah. Akhirnya suaminya dikasih Allah rezeki beli rumah yang lebih luas lagi. Gara-gara apa? Diajak zikir. Jadi nanti kalau suaminya nunjukin rumah yang istrinya nunjukin rumah yang lebih gede, aja apa? Mobil yang lebih bagus aja. Masya Allah. Istri yang lebih cantik, giliran itu nggak diajak zikir. Jebakan ya Bu ya. Ternyata bapak-bapak ini ya bapak-bapak Bu. Urusan istri minta ini oh ajak zikir. Istri nawarin mau nggak ya, nambah satu lagi, oh mau langsung. Sambutannya luar biasa. Ajak zikir. Ajak zikir. Karena dengan berzikir sama Allah Ta'ala itu berubah sekitar kita. Sekitar kita berubah. Makanya kalau mau tahu, praktekkan. Karena ini bukan ilmu teori, bukan ilmu teori, tapi ilmu praktek. Dulu saya sering sampaikan di berbagai pengajian dulu saya kalau masuk perkampungan di mana saya tinggal di Solo, di Pasar Kliwon dulu ya, itu maghrib sampai isya yang ada di rumah-rumah itu suara baca rotib haddad, rotibul atos, baca surat yasin, suara tadarus dulu. Sekarang yang ada kebanyakan senyap, nggak ada suara. Maka coba diteliti itu, kalau maghrib sampai isya itu masih
Ada yang rotiban atau sudah dramaan sekarang? Atau sibuk sama handphone masing-masing? Cari orang duduk di rumahnya sama anaknya, sama istrinya ya, bersama-sama zikir itu sulit ditemukan sekarang. Yang ada masing-masing. Zikir di rumah ini hilang gitu. Mungkin suaminya mengatakan, oh saya ahli majelis Habib, saya suka pengajian. Lah iya sayang itu. Kenapa sayang? Iya, yang bercahaya cuma majelis ilmunya, rumahmu nggak pernah bercahaya. Karena Nabi memerintahkan dalam sebuah hadis, jangan jadikan rumahmu seperti pemakaman. Sholatlah di rumah untuk sholat sunnah. Sholat sunnah saja kita diperintahkan memperbanyak sholat sunnah di rumah. Zayyinu, ya hiasilah. Bahkan dalam riwayat yang lain, jadikanlah nawiru, rumah kalian bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah kalian. Sekarang sibuk orang kumpul baca Al-Quran di masjid, tapi rumahnya nggak pernah dibacakan Al-Quran. Sibuk orang kumpul berzikir di masjid, tapi rumahnya nggak pernah dizikiri. Yang betul bagaimana? Rumahmu zikirnya yang banyak, masjid juga digunakan untuk zikir. Rumahmu tiap hari untuk baca Al-Quran, masjid juga dibuat tadarus Al-Quran. Cari ilmu kemanapun kamu datangi, tapi ilmu di rumahmu harus dihidupkan. Kalau udah seperti itu, rumah itu rasanya asyik gitu loh, menyenangkan gitu. Makanya saya kadang ngomong, aneh nih orang-orang nih ya, kalau giliran zikir di pengajian kok semangat ya, oh zikir di rumah kok enggak ya. Jangan-jangan ini berangkatnya karena nafsu nih, nafsu tersembunyi. Ada sesuatu mungkin yang dicari, yang gak sesuai sama nafsu, belum betul-betul lillahi ta'ala. Karena di rumah kan tidak ada biaya, duduk santai ya, nggak ada yang ngesuk-ngesuk ya, duduknya bebas. Tapi kenapa kok jadi kurang menarik? Di motor, di mobil, kenapa kita nggak melantunkan kalimat-kalimat zikir? Kenapa kita nggak ajak fikir kita untuk ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala? Nah ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah sudah 26 menit saya bicara, masih ada 14 menit lagi ya, 14 menit lagi. Dari sini bisa nggak dirasakan kalau orang putus hubungan sama Allah itu mengerikan? Karena waktu saya cuma singkat untuk membuat rasa itu biar bisa masuk ke diri saya dan antum semua. Ini kan PR ini ya, bukan sesuatu yang mudah. Coba saya ulangi lagi ya Bu, diputus hubungan sama kekasih itu enak atau nggak enak Bu? Tuh ngomong tuh, nggak enak, diam saja tersiksa ya. Padahal kekasihnya nggak ngapa-ngapain loh, cuman ngomong satu kalimat, you, me, and, selesai. Terus handphonenya ditelepon nggak diangkat, WA-nya diblokir, ya, didatengin rumahnya pindah rumah. Oh, ini ngeri amat ini ya, pindah rumah, dicek di Google ganti nama, Masya Allah, hilang gitu ya, hilang. Itu kira-kira stres atau nggak stres tuh? Stres. Pertanyaannya, lah ini orang nggak ngapa-ngapain, tapi kok yang satu jadi galonya luar biasa. Ini dengan makhluk loh, makhluk dengan makhluk. Lah kalau kita dengan Allah Ta'ala putus, na'udzubillah min dzalik, apa bisa hidup? Gak mungkin bisa hidup. Makanya gak bisa, mohon maaf, punya istri tidak bisa merasakan istrinya, punya suami nggak bisa merasakan suaminya. Maksudnya gak bisa merasakan bagaimana? Lihat pasangannya itu datar, biasa saja, nggak ada nikmat dalam jiwa, ngeri itu. Tapi lihat istrinya tetangga, Masya Allah, gelora ya. Lihat suaminya temen gitu ya, Masya Allah, geloranya luar biasa. Lihat punyanya sendiri, tembok, datar, ganti cat sama saja. Tembok, catnya udah diganti tapi tetap sama saja. Terakhir sebel, temboknya dirubuhkan sekalian ya. Mau diapa-apain dia tetap sama. Kenapa? Karena yang meletakkan rasa nikmat tadi adalah kalau ada Allah
di dalam hati kita, maka kita melihat dengan cahaya Allah, mendengar dengan cahaya Allah, berbicara dengan cahaya Allah, merasa dengan cahaya Allah. Ya rasanya nikmatnya luar biasa.